Para mahasiswa, mahasiswi dan santri yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari menjelang siang ini kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini, yaitu di aula Masjid Babur Rushdi, kampus Universitas Islam Jakarta, dalam rangka kita mengadakan rihlah ilmiah, studi banding mahasiswa, mahasiswi, santri dari Institut Agama Islam Al-Azhar, Lubuk Linggau, Sumatera Barat, yang alhamdulillah pada hari ini berkesempatan dengan berkat rahmat dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkesempatan untuk berkunjung ke kampus kami Universitas Islam Jakarta. Ini satu kehormatan bagi kami mendapatkan kunjungan kehormatan dari kampus IAI Al-Azhar Lubuk Linggau. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi awal dari silaturahim antara dua kampus ini, menjalin kerjasama secara berkesinambungan, kontinu, simbiosis, mutualisme. Mudah-mudahan sama-sama kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk sesi kedua ini, tadi pagi sama-sama kita sudah saksikan acara penandatanganan Memorandum of Understanding, penandatangan kerjasama antara dua kampus yaitu UIJ dan IAI. Insyaallah kerjasama yang kita jalin mudah-mudahan membawa banyak hikmah dan manfaat baik untuk para dosennya, karyawannya, santrinya, mahasiswanya, dan juga untuk masyarakat sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk sesi kedua ini kita akan isi dengan acara webinar. Jadi acara webinar ini juga ditayangkan secara live streaming melalui Zoom. Ya, jadi nanti bisa kita saksikan sama-sama. Untuk link Zoom-nya sudah di-share. Nanti kita akan sama-sama bisa mendengarkan beberapa pemaparan informasi yang mungkin kita sangat butuhkan, yang bermanfaat insyaallah, terkait dengan judul seminar kita pada pagi hari menjelang siang ini, yaitu meningkatkan Tridharma Perguruan Tinggi menuju MBKM. MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Adapun apa itu Tridharma Perguruan Tinggi, apa itu MBKM, nanti insya Allah akan dijelaskan secara detail dan terperinci oleh para narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita. Oleh karena itu terlebih dahulu kami perkenalkan untuk narasumber kita yang pertama, yaitu yang berdiri di tengah, berduduk di tengah kita, Ibu Dr. Randa Hajah Maria Ulfah MPDI. Selamat siang Ibu Maria Ulfah. Beliau sudah 4 periode menjabat sebagai Kaprodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Jakarta. Alhamdulillah, untuk saat ini alhamdulillah beliau diberi amanat baru, mendapatkan kepercayaan untuk menempati posisi yang baru, jabatan yang baru, yaitu sebagai Wakil Dekan Fakultas Agama Islam. Beri tepuk tangan untuk ibunda kita. Ibunda. Beliau adalah pelopor juga tim ad hoc perumusan atau penyusun MBKM di kampus Universitas Islam Jakarta ini, khususnya di Fakultas Agama Islam. Nanti beliau akan memberikan informasi penjelasan lengkap kepada kita, yang mana mungkin bagi sebagian banyak mahasiswa istilah MBKM merupakan hal yang baru dan masih banyak juga yang belum paham secara detail. Nanti insya Allah kita akan dapatkan informasi lengkapnya dari beliau. Tepuk tangan sekali lagi untuk beliau, semoga menambah semangat untuk kita. Kemudian untuk ibu kita yang cantik sebelah kiri Ibu Ulfah, Ibu Kunaini MPDI. Alhamdulillah beliau saat ini diberi amanah, dipercayakan untuk menjabat sebagai Kaprodi PAI yang baru. Tepuk tangan untuk beliau. Menjadi Kaprodi, Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam yang baru
menggantikan Ibu Dr. Anda Maria Ulfah yang saat ini sudah diberi amanah untuk menjadi wakil dekan. Mudah-mudahan nanti informasi penting dan lengkap tentang program studi agama Islam di FAI UIJ ini bisa kita dapatkan dari Ibu Kunaini. Sekali lagi tepuk tangan untuk beliau. Satu lagi yang tidak kalah penting dan tidak kalah populernya, yang kami hormati, Bapak Kiai Haji Dr. Kandidat Bapak Tahir Wijaya SAG MA. Di sebelah kiri saya, ini partner sejati saya. Beliau adalah Sekjen apa tadi? Saat ini beliau diberi amanah untuk menempati posisi atau jabatan sebagai Kaprodi PBA yang baru juga. Beri tepuk tangan untuk beliau. Jadi baru tadi dikatakan baru beberapa bulan beliau diberi amanah untuk menjadi Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab yang baru. Mudah-mudahan beliau bisa menjaga dan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Dan tadi alhamdulillah beliau juga mendapatkan apresiasi yang sangat besar dari Bapak Rektor kita, bahwa dalam 4 bulan ini beliau sudah berhasil menjalin kerjasama dengan kampus-kampus lain. Beri tepuk tangan untuk beliau. Mudah-mudahan selalu sukses untuk kita semua. Ya, baik, nanti untuk informasi tentang Prodi PBA di UIJ ini, bagaimana sih Prodi PBA itu, visi misinya apa, nanti bisa kita dapatkan informasinya dari Bapak Dr. Kandidat Tahir Wijaya SAG MA. Tidak berpanjang kalam, langsung saja mari sama-sama kita dengarkan pemaparan dari tim panelis kita untuk hari ini. Oleh karena itu, untuk yang pertama kami persilahkan kepada Ibunda kita, Ibu Dr. Anda Hajah Maria Ulfah MPDI. Kepadanya beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Pak Moderator Taufik Hidayat MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Islam Jakarta, Bapak Profesor Dr. Insinyur Raihan MSI, beserta jajarannya, Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan di Fakultas, Bapak-Bapak Kepala Biro, LP, LPM, BAK, dan BAU, serta yang terhormat Bapak Rektor Institut Islam Mansur SHMA, dan Bapak Wakil Rektor Bapak Aris Sutrisno SHMA, serta para Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, para mahasiswa yang mengikuti secara daring. Alhamdulillah telah join, partisipan begitu antusias, haus akan informasi, dan hari ini adalah kita membahas tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan yang saya cintai hadirin para santri ya dari Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau. Jadi kalau berbicara tentang Lubuk Linggau bukan asing bagi saya. Kalau tadi Pak Rektor Anda mengatakan Pak Dr. Aha Mansur hari ini baru datang ke Jakarta, tapi mahasiswa yang sekarang di semester 3 itu banyak dari Lubuk Linggau. Masih bisa, masih. Alhamdulillah. Tahu ya, saya kan nggak undang ya, tiba-tiba ada aja gitu. Kemudian ada juga yang dari Jambi. Geser sedikit ada yang dari Muara Bungo. Artinya betul tadi pemaparan dan penyampaian dua rektor kita dari UID dan dari Institut Agama Islam mengatakan digitalisasi itu membuat semua informasi itu tanpa batas.
Jadi bisa jadi Anda tahu banyak tentang satu universitas atau institut itu dari website, dari dunia digital ya. Karena memang eranya adalah era 4.0 dan menuju 5.0. Alhamdulillah Anda sendiri sekarang sudah ada di hadapan kita semua yang mungkin sudah tiba sejak malam hari ya, dari jam 9 malam. Alhamdulillah sudah bisa beristirahat dan sekarang tibanya kita melakukan share and sharing. Jadi kesempatan kali ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Moderator, kita di sini bertiga nantinya akan memulai apa sih itu MBKM. Anak-anak mahasiswa kami mungkin sudah tahu, Bapak Ibu dosen yang ikut berada di sini, bahwa Universitas Islam Jakarta sudah melaksanakan ini sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi untuk angkatan 2020 mereka sudah memulainya dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Berarti angkatan 2021 pun juga sudah. Sehingga nanti pada semester 4 dia sudah melakukan bagaimana implementasi program studi yang dia anut, baik di teknik, hukum, ekonomi, dan di Fakultas Agama Islam. Bahkan di semester 4 nanti sudah mulai ada lintas prodi. Saya coba mengupas, men-share sedikit di sini apa sebenarnya MBKM. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, sebenarnya kalau pemaknaan ini diartikan hak belajar 3 semester di luar program studi. Jadi kita belajar, kita kuliah nanti di satu kampus, ini kan santri semua ya. Kalau Anda masuk di beberapa kampus, baik negeri maupun swasta, itu Anda nanti di semester keempat, semester 4 gitu, udah bisa ngambil di luar program studi Anda. Jadi kalau tadi Lughatul Arabiyah dengan 4 maharotnya bagus, Anda juga bisa berkolaborasi dengan Indonesia. Artinya, boleh dong pindah ke prodi lain, selama program studi itu ada kerjasamanya. Ya, jadi intinya adalah, Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM hak belajar 3 semester di luar program studi. Gambarannya seperti ini. Teman-teman yang di daring mungkin udah sering mendengar penjelasan saya. Paling tidak hari ini adalah mengkonsolidasikan dan mengimplementasikan. Di semester 1 ini masih mata kuliah program studi. Semester 2 mata kuliah program studi. Semester 3 mata kuliah program studi. Begitu Anda semester 4, boleh lintas prodi, ya, dengan kesepakatan program studi lain, diambil beberapa SKS untuk Anda ambil di semester berjalan. Tadi saya sudah katakan, sebuah kebanggaan besar bagi Universitas Islam Jakarta di saat kampus lain barangkali ya belum memulai. Tadi saya bisik-bisik dengan Ibu Rektor bahwa sebenarnya MBKM belum mulai di Institut Agama Islam Al-Azhar ini. Nanti kita bisa share and sharing di sini ya. Kenapa? Ini kan sebuah keniscayaan bahwa MBKM harus ada. Kenapa? Mengingat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan 4C. 4C itu yang pertama adalah critical thinking. Yang kedua collaboration. Yang ketiga communication. Dan yang keempat adalah creativity. Dengan 4C itu berakibat kepada harus diubahnya sebuah kurikulum dengan memasukkan cara belajar yang merdeka. Mengapa merdeka? Memberikan kebebasan kepada mahasiswa. Bahkan kalau di sekolah ya merdeka belajar dalam kapasitas hal ini adalah guru penggerak harus bisa membuat mahasiswa atau siswanya, santrinya mulai berpikir secara kritis yang disebut dengan critical thinking. Nah, berangkat dari hal itu, sebuah metode atau cara itu memang harus dilakukan sejak sekarang. Kenapa bisa sejak sekarang? Karena eranya memang udah era komunikasi. Eranya udah era ke 5.0. Oleh karena itu, setiap yang kita lakukan harus disesuaikan dengan zaman. Saya teringat dengan perkataannya Kiai Haji pendiri Gontor, Kiai Haji Zarkasi MA. Beliau pendiri Gontor
dengan makolahnya, dengan perkataannya, at-tariqatu ahammu minal maddah wal mudarris ahammu minat tariqah wa ruhul mudarris ahammu min mudarris nafsuhu. Saya ulang, at-tariqatu ahammu minal maddah wal mudarris ahammu minat tariqah wa ruhul mudarris ahammu min mudarris nafsuhu. Jadi kurikulum tetap biasa, kontennya tetap biasa, isinya tetap biasa, body of knowledge-nya tetap biasa, harus disesuaikan dengan cara belajarnya. At-tariqah, ma makna tariqah? Tariqah cara. Oleh karena itu, guru sebagai penggerak di mana santri di dalamnya ada, mudir sebagai penggerak di dalamnya ada, dosen sebagai penggerak di dalamnya juga ada, harus mengubah cara mengajarnya, harus mengubah cara belajarnya. Kontennya tetap. Kalau di PAI itu punya 6 konten, ya, atau disebut juga dengan body of knowledge, BOK. Body of knowledge itu diantaranya bidang pendidikan, bidang keagamaan, bidang pedagogik, didaktik, metodik, bidang metodologi, satu lagi bidang multidisiplin ilmu. 5 atau 6 dari body of knowledge ini tidak akan banyak berubah. Yang berubah adalah cara mengajarnya. Tentunya pada saat kita menyusun RPS nanti, rencana pembelajaran semester, yang diubah cara belajarnya dan disesuaikan dengan konten pada saat ini. Dulu ketika kita nggak pernah terisukan tentang radikalisme, harus ada. Berarti konten juga penting kan? Kata at-tariqatu ahammu minal madah, madah enggak berarti enggak penting. Ya, bukan berarti madah enggak penting, tapi at-tariqa khairun min madah. Artinya antara metode cara mengajar guru, cara belajar kita juga harus diutamakan daripada konten. Enggak berarti konten tidak penting. Kapan bisa kita lakukan? Di semester 4. Kalau kita lihat skema ini di semester 4 kita udah harus mulai bagaimana prodi kita ini nanti bisa berlintas ke prodi lain. Begitu semester 5 masih sama, ya, di prodi yang sama, di kampus yang sama. Begitu semester 4 di prodi yang berbeda, di kampus yang sama. Contoh, kalau mahasiswa saya yang ada di daring atau Bapak Ibu yang sedang berada daring di kampus Lubuk Linggau, Al-Azhar, jadi Bapak Ibu atau teman-teman sekalian akan mulai memikirkan mata kuliah apa yang saya pilih. Karena boleh nggak memilih. Kalau boleh nggak memilih, Anda lebih konsen kepada mata kuliah prodi Anda sendiri di semester 4 dan 5. Gitu. Kenapa Bu boleh milih, boleh nggak milih? Dibiarkan, dibolehkan. Saya nggak mau ngambil mata kuliah prodi saya aja, silakan. Tapi kan hak Anda adalah untuk bisa memilih di lintas prodi yang berbeda, di kampus yang sama. Jadi pada saat Anda nanti kuliah, katakan di Institut Agama Islam Al-Azhar, ya, di semester 4, Anda boleh pindah ke ekonomi syariah. Anda boleh pindah ke bahasa Arab kalau Anda PAI. Yang bahasa Arab pun begitu. Boleh lintas prodi ke ekonomi syariah atau beberapa program studi S1 yang ada di Institut Agama Islam Al-Azhar itu. Oleh karena itu, ini harus diapresiasi penuh oleh kita sebagai yang menjalankan MBKM, di mana dosen dalam hal ini mulai ya mengubah cara belajar. Kemudian semester 6, kita bisa melihat semester 6 di sini. Mata kuliah keprodian pertukaran mahasiswa. Jadi di semester 6 ini jika Anda melakukan pertukaran mahasiswa ke prodi yang sama di kampus yang berbeda. Di semester 6 itu. Ya. Di kampus yang di prodi yang sama, di kampus yang berbeda. Tapi jangan lupa status akreditasi kampusnya harus sama, gitu. Nah, disinilah harus digunakan Memorandum of Understanding. Tadi pagi kita sudah melakukan naskah kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, kedua rektor sudah menandatangani, kita tinggal melakukan implementasinya. Nah, hari ini pun kita sudah melakukan implementasinya ya, dalam bentuk upaya peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi berbasis MBKM.
Jadi pertukaran mahasiswa ini atau student exchange itu bisa dilakukan ke program studi yang sama di kampus yang berbeda. Yang berikut adalah semester 7. Semester 7 ini lebih dahsyat lagi nih, lebih merdeka lagi Anda nanti. Anda boleh mengambil 9 di antara pilihan, 9 di antara pilihan untuk melakukan di luar kampus. Nanti Anda lakukan dalam 1 sampai 2 semester, buat reportnya, buat laporannya, nanti mekanismenya ada, kita sudah mencoba mendesainnya, namun kan belum diimplementasikan ya, karena baru semester 4. Nah, semester 7 ini ketika Anda memilih, katakan KKN, di mana? Kita punya KKN unggulan di program studi PAI dan PBA pada Fakultas Agama Islam yang disebut dengan English Program di Pare, Kampung Inggris. Nah itu berlaku selama 1 bulan. 1 bulan lamanya dengan mengimplementasikan Tridharma. Jadi ada pendidikannya, ada penelitiannya, dan juga ada pengabdian masyarakatnya. Nah kita tinggal menyesuaikan antara program yang kita sudah jalankan tapi tidak berbasis MBKM waktu itu, berbasis KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Dari 9 di kampus ini udah melakukan 4 model yang juga sama dengan yang ada di MBKM. Tinggal nanti kita melanjutkan dengan prosedur atau mekanisme yang tentunya kita sepakati bersama. Kemudian yang semester 8 Anda semua harus kembali ke semester yang harus diuji, yaitu skripsi. Bisa saja skripsi ini dilakukan dengan hasil riset yang Anda lakukan pada saat semester 7. 1. Yang kedua, bisa juga skripsi ini dilakukan dalam bentuk jurnal. Ya, jurnal yang terindeks nanti Anda upload. Tentunya ini lebih mudah ya kalau dari sisi jumlah halaman, dari banyaknya jumlah halaman itu 14 halaman juga udah cukup. Tapi kalau skripsi kan ada aturan mainnya tersendiri. Bapak Ibu sekalian serta anak-anakku sekalian baik yang luring maupun daring, di keempat ini ada pembukaan program studi, ada sistem akreditasi, ada perguruan tinggi berbadan hukum. Kita ada di yang keempat. Ya, berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 dan alhamdulillah UID sudah merespon dengan cepat. Ya, ini juga tidak lepas dari kebijakan ambil oleh Rektor Universitas Islam Jakarta beserta jajarannya. Lahirlah sebuah pedoman MBKM, kemudian turun ke dalam prodi-prodi, dan alhamdulillah di tahun yang sama dengan ketentuan dari Permendikbud tersebut langsung kita lakukan di semester awal, berarti untuk angkatan 2020. Ini sudah ya, artinya kalau kita melakukan MBKM setara dengan 40 SKS di luar prodi, itu nanti akan ada mekanismenya dalam konversi nilai ya sesuai dengan program studi yang memang menawarkan mata kuliah apa. Semua harus mengacu kepada landasan. Tentunya ada landasan hukum, landasan filosofis, landasan historis, landasan sosiologis, dan landasan psikologis. Saya tidak bacakan di sini, yang jelas kita berupaya kepada implementasi. Setelah dikonversi nilai tersebut yang setara dengan 20 SKS, kita analogikan 1 semester ya, dia akan diinput nilainya di dalam KHS. KHS itu kartu hasil studi. Nah, jadi nilai Anda setara dengan 20 SKS yang sama bobotnya ketika Anda student exchange, pertukaran pelajar ke prodi yang sama dengan kampus yang berbeda. Jadi Anda nggak usah kuliah lagi di kampus yang dimana Anda kuliah di situ. Kemudian baru kita laporkan ke PD Dikti nilainya. Saya kira demikian. Ada satu lagi di sini mekanisme tentang kewirausahaan. Ya, sama saja sih. Intinya regis dulu. Setelah regis mengisi, ya direkognisi dulu oleh Kaprodi. Setelah itu Kaprodi melakukan nominasi siapa saja yang bisa layak sesuai dengan prosedur dan dinilai. Nilai itu oleh pembimbing yang mengaturnya. Kemudian nilai dikonversi setara dengan 20 SKS dan diupload ke dalam KHS. Terima kasih. Apa yang saya jelaskan, yang penting adalah
bagaimana kita mengubah cara belajar kita. Bukan kurikulumnya yang diganti. Kurikulumnya tetap berdasarkan body of knowledge yang sudah ditetapkan oleh program studi sesuai dengan visi misi prodi, lalu prodi itu sesuai dengan visi misi institusi, gitu. Kita tinggal sebagai guru penggerak, dosen penggerak dalam hal ini adalah memberikan keleluasaan anak untuk memilih, gitu ya. Kalau memilih, tinggal kita menyesuaikan dengan kemampuan. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri aplaus buat Ibunda Maria Ulfa. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Dr. Anda Hajah Maria Ulfa MPDI yang telah memberikan pemaparan kepada kita tentang MBKM. Mudah-mudahan banyak hikmah, manfaat dari informasi yang baru saja kita dengarkan. Insya Allah nanti di akhir sesi akan ada tanya jawab. Barangkali nanti akan ada pertanyaan dari peserta nanti setelah kita mendengarkan dua narasumber yang akan menyampaikan materi berikutnya. Untuk narasumber yang kedua, kami persilakan kepada Ibu Kunaini MPDI. Beliau adalah Kaprodi, Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam. Kepada Ibu Kunaini kami persilahkan. Beri aplaus dulu buat Ibu Kunaini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya izin untuk share screen dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Mohon izin Pak Taufik, sebelum panjang kalam, berapa menit nih saya? 10 menit masing-masing. Baik, 10 menit ya teman-teman. Ngomong apa ya? Selebihnya nanti di WA boleh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Universitas Islam Jakarta, Bapak Profesor Dr. Insinyur Raihan MSI, beserta Wakil Rektor, Kepala BAK, Kepala BAU, Bapak Ibu Dekan Fakultas, Bapak Ibu Kaprodi, beserta Bapak Ibu dosen yang hadir di sini maupun yang daring. Yang saya hormati Bapak Rektor IAI Al-Azhar, Bapak Dr. A.H. Mansur SEMA. Yang saya hormati Bapak Warek 3 IAI Al-Azhar, Bapak Aris Sutrisno, Bapak Ibu dosen yang hadir juga di daring. Dan yang berbahagia peserta webinar siang hari ini, baik yang di daring maupun yang hadir di sini. Saya senang banget ngelihat teman-teman santri dari Al-Azhar hari ini. Karena inget dulu waktu kita nyantri sama begini, seneng kerudungnya samaan, bajunya samaan, itu juga yang bikin sering ketuker. Hilang, bahkan hilang. Bener gak sih? Oh, teman-teman daring perlu lihat ya, teman-temannya sini manggut-manggut. Bu, kadang hilang gitu ya. Puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah kita semua bisa hadir di sini dalam rangka sharing. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi bagian dari amal ibadah kita ya teman-teman. Sholawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua keluarga besar dua institusi ini yang dalam rangka silaturahim hari ini termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Bapak moderator mohon izin, Bapak Ibu narasumber mohon izin. Kalau tadi disampaikan bahwa saya alhamdulillah diberi amanah, tapi saya nggak mau bilang alhamdulillah, tapi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru beberapa hari teman-teman, hal ini tidak akan terjadi jika tanpa bimbingan Bapak Ibu guru kita, betul? Maka yang sekarang ada di samping kanan saya semuanya deret sampai ke sana tuh, sampai mentok ke Bapak moderator, beliau adalah dosen saya. Pak Tohir dosen saya, Bu Ulfa dosen saya. Mohon doanya, semoga beliau semua, guru-guru saya diberi kesehatan panjang umur. Amin. Baik, karena waktunya cuma 10 menit, di sini saya hanya ingin menyampaikan sekilas tentang prodi kami ya teman-teman. Prodi PAI di Fakultas Agama Islam. Sedikit aja. Kenapa Bu? Kok sedikit nggak yang banyak? Biar kepo terus datang lagi. Berangkat dari sejarah ya teman-teman.
Sebenarnya ini teman-teman bisa lihat di web kita, di web UID ACID, boleh dicatat. Di situ nanti ada banyak informasi tentang fakultas dan prodi lainnya. Program studi PAI adalah salah satu dari 2 program studi yang ada di bawah naungan FAI. Jadi teman-teman mesti paham bahwa di bawah universitas itu ada fakultas, di setiap fakultas itu ada program studi. Nah, PAI dan PBA ini bagian dari FAI. FAI bagian dari UIJ bersama dengan fakultas-fakultas lainnya. Gitu. Paham ya sayang ya? Selanjutnya visi misi kami di Fakultas Agama yang pertama adalah insan cerdas berwawasan global, berperadaban dan berkeadaban. Bagaimana mencapai itu? Diantaranya yang pertama kami menyelenggarakan kegiatan pendidikan profesional dalam bidang PAI dan PBA yang memiliki keunggulan ilmu dan keterampilan manajerial. Pengembangan pembelajaran berbasis IT ini sudah sebuah keharusan, bukan lagi pilihan. Betul ya? Bahkan tadi kalau saya mendengar paparan dari Pak Dr. Aha Mansur itu sepertinya kita perlu juga datang ke tempat teman-teman. Kayaknya saya tertarik gitu, pengen lihat tempat belanjanya, pengen lihat kantinnya. Boleh ya? Nanti kita ke sana boleh ya? Oke, terima kasih loh. Kemudian teman-teman seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa di dalam universitas ada fakultas. Sekarang yang kita perkenalkan adalah Fakultas Agama Islam. Di dalam Fakultas Agama Islam kita punya program doktor untuk PAI. Kemudian ada magister untuk MPD, Magister Pendidikan Agama Islam. Ada pendidikan agama Islam strata 1 dan pendidikan bahasa Arab strata 2. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk melanjutkan S1 di sini, pengen lanjut S2 lagi di sini, pengen lanjut S3 di sini lagi, boleh nggak? Boleh banget. Ini akreditasi kita teman-teman, alhamdulillah sampai tahun 2017 kita masih mendapatkan akreditasi A. Insya Allah tahun ini akan perpanjangan akreditasi, mohon doanya. Semoga diberi kelancaran dan insya Allah kami mudah-mudahan bisa mempertahankan lagi akreditasi A kami. Ini dosen-dosennya, orangnya yang mana aja, sebagian kita yang di depan. Makanya tadi saya bilang kalau misalnya hanya waktunya 10 menit, saya kasihnya sedikit aja biar datang lagi ke sini. Gitu. Di antara teman-teman kita ada yang alhamdulillah lagi kuliah ke Turki ya Bu. Dosen kita Pak Dinil Abror, beliau saat ini sedang melanjutkan S3-nya di Turki. Ada beberapa dosen kami juga yang sedang melanjutkan S3-nya di sini. Mau? Mau. Kalau mau follow IG-nya. Loh kok endorse? Kalau mau boleh banget. Beliau juga membuka webinar-webinar gitu tentang bagaimana cara melanjutkan kuliah ke Turki. Betul, ada. Nanti apa Bu namanya, boleh WhatsApp ke Bu Eni ya. Selanjutnya kegiatan unggulan apa sih yang ada di PAI kita? Yang pertama kita punya kegiatan Pekan Pembinaan dan Bakti Sosial Mahasiswa FAI atau Pena Basma. Ini dilaksanakan setiap tahun bagi mahasiswa baru. Kemudian ada pengembangan organisasi kemahasiswaan, ada BEM Fakultas, ada HIMA PAI. Apa itu HIMA? Himpunan Mahasiswa PAI, Himpunan Mahasiswa PBA. Oh emang belum waktunya ya? Sudah sampai sini tadi ya. Sudah sampai sini kegiatan unggulan teman-teman. Selain BEM Fakultas, HIMA PAI dan HIMA PBA di Universitas Islam Jakarta juga banyak unit kegiatan mahasiswa atau yang kita sebut dengan UKM. Banyak banget, ada paduan suara, ada pramuka, ada pencak silat, yang mainnya ke gunung mulu. Yang mainnya ke gunung. Bima Pala. Tadi saya nanya, yang mainnya ke gunung mulu apa namanya? Jadi banyak banget ya teman-teman kegiatan-kegiatan UKM di Universitas Islam Jakarta. Tapi kalau di FAI ada BEM Fakultas dan ada HIMA PAI dan PBA. Selanjutnya ada penelitian dan pengabdian masyarakat bersama antara dosen dan mahasiswa. Bulan lalu, Desember,
kita pergi ke 3 daerah ya, ke 3 tempat, itu program fakultas di mana kita juga menyertakan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan tersebut sebagai implementasi MBKM. Kalau teman-teman mau lihat kegiatannya kayak gimana, kunjungi aja channel UID, itu ada rekamannya di YouTube, kita upload di kanal YouTube kita. Teman-teman bisa lihat. Kemudian ada program PPL 2, mahasiswa mengajar di sekolah, dan ada program KKS Pare. Ini yang tadi Ibu Wade kita sampaikan, kita melakukan ini sudah mungkin kalau tahun ini berangkat lagi tahun ke-12 ya Bu. Tahun ke-12, mudah-mudahan tahun ini berangkat lagi. Programnya 1 bulan teman-teman belajar bahasa Inggris di Pare, Kediri. Tahu ya? Ada yang rumahnya dekat sana? Oh ada. Oh, Masya Allah. Berarti udah tahu ya, ada kampung Inggris. Pokoknya kalau di sana no English, no service. Jadi kalau nggak bisa bahasa Inggris, kita lapar karena nggak jajan. Seperti itu Kak Bu? Nggak tahu, nanti ikut aja biar tahu ya. Kemudian ada seminar dan kajian-kajian yang kami lakukan secara berkala. Prospek lulusannya apa saja? Tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Wakil Dekan, diantaranya teman-teman yang nanti lulus dari program kita harapannya akan menjadi guru baik di PAI di sekolah ataupun di madrasah, menjadi peneliti PAI, konselor di sekolah, pengelola sebuah lembaga atau dalam satuan pendidikan, menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas, menjadi motivator, atau bahkan entrepreneur juga banyak. Jadi bukan berarti lulus dari PAI terus jadi guru PAI aja ya Bu bisanya, enggak. Kalian bisa menjadi apapun yang kalian mau. Apalagi dengan program MBKM, nanti ada kita belajar lintas prodi, bahkan kita bisa belajar ke kampus lain. Peluang itu terbuka sangat lebar bagi teman-teman. Dengan fleksibel waktu belajarnya, dengan kefleksibelan mata kuliah yang teman-teman ambil, teman-teman akan bisa lebih mengembangkan potensi yang teman-teman punya. Selanjutnya ini kurikulum yang kami gunakan berbasis KKNI, tapi dengan cara belajarnya dengan pendekatan MBKM yang tadi. Bahkan ini udah sebuah keharusan ya Bu. Kemudian landasan yuridis MBKM-nya tuh apa aja? Semuanya kita lakukan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang kedua Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI. Dan yang terakhir Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ini programnya Bapak Menteri kita ya. Tapi setahu saya beliau nggak mau dipanggil Bapak, katanya maunya Mas Menteri karena masih muda. Tahu ya siapa ya? Tahu siapa? Kok geleng? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita yang sekarang. Harapannya mudah-mudahan 9 kegiatan ini menjadi goals kita yang bisa kita implementasikan ya Bu. Namun yang merah ini yang sudah gitu. Yang merah bukan berarti nggak suka, justru yang merah yang sudah. Dan yang warna hitam kami berupaya semoga kedepannya bisa direalisasikan sehingga 9 item ini bisa kami laksanakan dalam rangka mendukung program MBKM di perguruan tinggi, khususnya di Prodi PAI Fakultas Agama Islam Universitas Islam Jakarta gitu ya. Sekilas tentang prodi kami adalah itu. Selebihnya teman-teman bisa lihat di web kita, bisa kunjungi Instagram kita, Instagram UID Official atau Instagram FAI, boleh untuk melihat setiap kegiatan yang sudah kita lakukan gitu. Atau mau DM, mau tanya-tanya, boleh. Bu saya mau lanjut katanya ada beasiswa, DM aja boleh gitu ya. Itu aja Pak Taufik dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sehat sukses selalu buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus buat Ibu Kuna ini. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Kuna ini atau Ibu Neni atau mau panggil Ibu Eni juga boleh, yang telah memaparkan presentasinya tentang profil Prodi PAI. Untuk informasi bahwa selain pemateri yang ada di hadapan kita yang hadir di lokasi ini, juga insya Allah nanti akan ada pemateri yang masuk lewat daring. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muslih. Nanti setelah kita dengarkan dulu presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Kaprodi PBA Pendidikan Bahasa Arab
FAI UIJ, yaitu Bapak Dr. Kandidat Tahir Wijaya SAG MA. Kepada beliau langsung kami persilakan dengan segala hormat. Beri aplaus untuk Pak Tahir Wijaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tidak akan panjang lebar karena tadi udah sebagian juga disampaikan ya oleh para narasumber. Cuman saya akan menginformasikan bahwa kami bagian dari Fakultas Agama Islam yang di dalamnya adalah ada program pendidikan bahasa Arab. Mungkin kalian kenal pendidikan bahasa Arab, berarti tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menjadi seorang guru. Tapi tidak hanya jadi seorang guru saja, bisa juga kalian jadi seorang pengusaha, bisa juga kalian jadi seorang muballigh dan muballighah, ya, dan juga profesi-profesi lain yang insya Allah akan Anda dapatkan. Untuk pertama kali saya katakan ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang para rombongan dosen, mahasiswa dan santri Institut Agama Islam Al-Azhar, Lubuk Linggau, Sumatera Barat, di kampus tercinta Sumatera Selatan ya. Di sini barat di kampus Universitas Islam Jakarta. Ya, yang saya muliakan Bapak Rektor UIJ Universitas Islam Jakarta dan juga para Warek 1, 2, 3 dan juga para dekan FAI dan juga wakil Ibu Dekan nih yang selalu bersama kita, juga para kaprodi yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjadi guru, jadi guru yang profesional. Karena pendidikan bahasa Arab di dalamnya bukan hanya kita belajar bahasa Arab, tetapi juga metodologi, didadik metodik ya, pedagogik, psikologi di situ akan diajarkan semua. Sehingga dengan bekal ilmu-ilmu tersebut, insya Allah Anda akan menjadi seorang guru bahasa Arab yang profesional. Mau menjadi guru bahasa Arab? Coba angkat tangan yang ingin jadi guru bahasa Arab. Iya, enggak ada yang angkat tangan. Yang ingin jadi guru PAI? Yang ingin jadi, kok nggak ada sih? Ingin jadi pengusaha? Waduh, banyak banget ya. Pengusaha semua ini. Semuanya. Gini, saya ingat salah satu kiai, namanya saya yakin kalian kenal, Mbah Kiai Haji Maimun Juber. Kenal nggak? Mbah Kiai Maimun Juber. Beliau pernah berkata begini, kalau Anda seorang ustadz, Anda seorang dosen, Anda seorang kiai, Anda seorang tokoh masyarakat, hendaklah berwirausaha. Kenapa Anda, begitu saya tanya, nggak ada yang mau jadi guru? Kira-kira alasannya apa? Terkesannya guru itu, maaf ya, miskin, betul. Sepeda motornya cuman itu-itu saja. Terus kurus-kurus gitu ya? Enggak juga. Lalu apa? Atau takut ngadepin siswa? Oh gitu. Takut ngadepin siswa karena belum dilatih. Makanya setiap pesantren itu biasanya ada program mengabdi, betul tidak? Mengabdi itu dalam rangka untuk memberanikan diri menguji latihan kalian ya, untuk menjadi seorang guru ketika Anda melatih dalam menghadapi murid-murid. Gabungan, ada jurmiyah, ada amriti, ada alpiyah. Jadi kita jelaskan di situ. Udah pernah ngaji amriti belum? Udah, tulisannya kan Umaryati ya. Amriti itu tulisannya Umaryati. Alpiyah ya, yang qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbiyallahu Romaliki musallian ala nabil Mustafa wa alihil musta'milina syarrafa. Kalau bab jama taksirnya af'ilatun af'alu summa fi'lah summa af'alatul jumu'ul killah. Terakhirnya wallahul kiram li bararah wal mufassarah. Itu terakhirnya di 1001 tuh ayat itu baitnya.
Ya, insya Allah mudah-mudahan kalian di sini dibina ya, dan juga alhamdulillah. Nah, kita adakan juga kajian muhadasah. Jadi setiap Senin kita adakan muhadasah. Gurunya, dosennya siapa? Tadi yang biasa dengan apa namanya paling lama di Arab. Jadi dilatih. Kadang-kadang kan orang ada santri itu kadang ada yang melebihi bidangnya di nahwu sorof, tapi di kalamnya kurang. Karena kalau mau ngomong mikir-mikir dulu, salah kagak ya, salah kagak, akhirnya kagak jadi ngomong-ngomong. Ya kan? Makanya kalau mau ngomong bahasa Arab jangan takut salah, tabrak aja udah nahwu sorofnya. Ya, nggak usah ini fiil atau fa'il atau mubtada khobar atau khobar kana atau isim kana nih, nggak usah. Kalau mikir dulu kagak jadi ngomong-ngomong. Ya, maka ngomong aja udah. Ya itu, karena ya itu lughah itu hiyal ada, bahasa itu karena biasa. Jadi kalau kita mau ngomong bahasa Arab, nahwunya bener nggak ya, ini bener nggak akan ngomong-ngomong. Yang penting ngomong aja. Salah nahwu sorofnya nggak usah dipikirin. Yang penting harus ngomong saja. Gitu ya. Ini kadang-kadang kalian gitu ya, mau ngomong malu, takut salah. Mau ngomong udah begitu aja. Kayak di Gontor kan begitu, di Gontor tuh. Yang penting mufrodat kuasai. Caranya gimana cara menguasai mufrodat? Kalau Anda masih lemah dalam mufrodat, baca koran-koran Arab. Pak Aris dikomunikasikan dari pihak sini rondon acara yang untuk webinar ini, dan ternyata di dalamnya ada pemateri dari IAI, tapi nggak ada nama kan di dalam rondon itu. Ketika di rest area 58 KM 58 diskusilah di situ. Karena yang ikut tuh Pak Rektor, kemudian Warek 3 Pak Aris, kemudian ada Ibu Dr. Sumaryati tadi, yang ibu yang duanya itu adalah istri Ustadz sendiri. Jadi saya kan jadinya nggak enak, Pak Rektor langsung tunjuk saya kan. Saya bilang ada yang lebih senior. Yang pertama jelas Pak Warek 3 bidang kerjasama Pak Aris, tapi beliau tidak berkenan. Ini pikiran kita ini sudah kita adilkan dari sebelum keluar apa yang kita laksanakan. Kita harus merdeka dulu berpikir. Jangan sampai cukuplah tamat SMA, tamat S1, kemudian pulang ke desa menjadi guru honorer. Tapi harus lihat nih, kita kan sudah perjalanan jauh nih, dari nyebrang Banten kemarin, kemudian ke Bandung, lihat kampus-kampus orang, lihat bagaimana iklim pendidikan orang. Ternyata kita belum ada apa-apanya. Nah, kalau mau merdeka, merdekalah berpikir dari awal. Jangan sampai orientasi kita adalah materi. Tak mungkin orang tua saya sanggup untuk menyekolahkan saya jauh-jauh misalnya ke tanah Jawa ini. Bisa. Orang tua saya, ibu saya sehari pun tidak pernah sekolah. Bapak saya katanya tamat SD, tapi saya tidak pernah melihat ijazahnya. Katanya itu zaman-zaman Jepang dulu kan di desa. Ternyata saya bisa sampai ke S3. Ya. Tentu dari doa-doa beliau, tentu juga ada dana dari beliau, tapi tidak bisa kita katakan hanya mengandalkan orang tua, mengandalkan relasi. Nah, mengandalkan semangat, mengandalkan keinginan yang kuat, sehingga saya menjadi marbot tidak apa-apa. Tidak bisa azan, saya belajar azan. Tidak bisa mengimami orang sholat, saya belajar mengimami sholat. Mudah-mudahan silaturahim ini punya perpanjangan setelah ini. Pengalaman-pengalaman yang dibagikan tadi saya dengar, meskipun harus saya dekatkan karena dekat orang ramai kan. Mudah-mudahan nanti saya diizinkan untuk komunikasi pribadi, baik sebagai ketua prodi maupun mewakili dosen secara umum, karena kita kan dosen PAI ada asosiasinya juga. Jadi saya mohon sekali bimbingannya nanti, kemudian pengalaman-pengalaman, berbagi pengalaman bagaimana menulis, menerbitkan karya-karya. Saya belum terlalu banyak tulisan yang ada di Google Scholar itu, sekitar 7 apa. 1 yang Sinta, 2 lainnya ya lokal aja kayak gitu. Lokal, bahkan belum masuk Sinta, jurnalnya belum Sinta, tapi sekitar 7 tulisan saya itu ya belum ada apa-apa. Saya lihat dosen, kita carilah dosen ujian, deret kan sampai tengok halaman berikutnya. Saya nggak di satu halaman itu saja kan. Jadi ya jauh sekali. Tapi ya pelan-pelan kami mau berubah, kami mau belajar, kami ingin merdeka berpikir, tidak hanya stop di administrasi, tapi pada aplikasi kemudian ada evaluasinya. Nah, mohon bimbing kami, mohon merdekakan cara berpikir kami, mohon jadikan kami dosen merdeka, dan sama-sama bagi-bagi pengalamannya. Saya kira itu ya. Saya kira sudah 15 menit.
Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Ini santri-santri mereka ya tak terlalu kenal sama saya karena saya bukan. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Dr. Muslih Hidayat selaku Ketua Prodi PAI Pasca Sarjana IAI Al-Azhar yang telah menyampaikan pemaparannya. Hadirin Bapak Ibu dosen yang saya hormati, para santri, para mahasiswa, sedianya kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Tapi karena kami diberi batasan waktu sampai jam 11.30, setengah 12, karena sebentar lagi akan memasuki waktu sholat zuhur. Jadi untuk sesi tanya jawab tetap kita laksanakan tapi via WA saja nanti. Jadi tidak ada sesi tanya jawab yang ditayangkan secara live. Oleh karena itu kami ucapkan untuk para panelis kita, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Anda Haja Maria Ulfa, Ibu Kunaini MPDI, dan juga Bapak Tahir Wijaya, dan tak lupa pula kepada Bapak Dr. Muslih Hidayat yang telah menyampaikan materinya di hadapan kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan berkenan, banyak hikmah dan manfaat yang bisa kita dapatkan. Kita tutup saja diskusi dan seminar pada hari ini dengan kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fakir, Moderator Taufik Hidayat, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.